Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam wa 'allamtana al-hikmata wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Menarik untuk kita ketahui dari kisah-kisah kehidupan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pelajaran terutama dalam kaitan mendidik kehidupan kita menuju kepada arah yang baik, yang nanti hikmahnya akan menimbulkan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sahabat Nabi Muhammad, di antaranya ada seorang sahabat yang belakangan namanya menjadi Salman Al-Farisi, yang sebelumnya sebenarnya Salman Al-Farisi ini bernama Mabah, yang latar belakang kehidupannya beragama Majusi, penyembah api, yang berasal dari daerah Baghdad atau Irak kita kenal sekarang. Ayahnya adalah orang yang dipercayakan oleh raja untuk menjaga api, yang dalam catatan sejarah di mana kita tahu ketika Rasulullah dilahirkan, ada yang menyatakan benar atau tidak riwayat itu, api yang ribuan tahun tidak pernah padam yang di Irak itu, konon katanya ketika malam kelahiran Nabi Muhammad itu padam. Walaupun sebagian ulama itu tidak ada kaitannya. Yang menjaga api itu supaya jangan padam dalam riwayat itu adalah ayah si Mabah ini. Dan dia ikut keyakinan itu, penyembah api. Belakangan dia masuk ke satu daerah di mana dilihatnya ada orang berkumpul di satu bangunan membicarakan tentang ajaran agama yang berbeda, ajaran agama yang dia dengar dengan ajaran agama yang dia yakini. Dan menarik perhatiannya, rupanya yang bicara itu adalah seorang rohib, bahasa kita pendeta, yang mereka masih mengamalkan ajaran. Dia tertarik. Akhirnya dia ikut bergabung, mempelajari, mendalami agama Nasrani tersebut. Tapi ini secara diam-diam. Sebab dia percaya dan diyakininya, andainya orang tuanya tahu, dia akan mendapat sanksi. Tapi macam mana pun seseorang menyembunyikan sesuatu, bak kata pepatah, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, suatu ketika baunya akan terasa juga. Akhirnya belakangan diketahui bahwa dia sudah berpindah keyakinan kepada keyakinan seperti orang-orang Nasrani ini. Akhirnya dia ditahan, dikurung, istilah kita dipasung, tidak bisa kemana-mana. Hanya ibunya muncul rasa kasihan.
Akhirnya secara diam-diam ibunya melepaskannya dan kasih uang pesangon, timbang kau tersiksa di sini anakku, pergilah kau tinggalkan tempat kita ini. Inilah uang sakumu, inilah uang jajanmu, inilah biaya hidupmu. Akhirnya dia berangkat meninggalkan Baghdad. Dalam satu riwayat disebutkan dia menuju ke arah Syam. Karena dia mendapat informasi dari Allah Palestina, dari daerah-daerah Syam, banyak di sana penganut agama Nasrani dan banyak pendeta-pendeta yang bisa belajar. Akhirnya dia belajar. Ada riwayat menyatakan dia menuju Palestina. Terlepas dari perbedaan itu, tapi yang jelas dia tertarik dengan keyakinan beragama, dengan agama baru yang dia dapatkan. Singkat ceritanya, kemana dia berguru tentang ajaran agama ini, sebentar saja ilmu gurunya habis dia serap. Dan memang otaknya jenius. Singkat ceritanya, guru terakhir yang dia temukan di Palestina, kata gurunya, Mabah, sudah cukuplah kau menuntut ilmu kepadaku, dan sudah habis ilmu yang aku miliki, kau serap, yang aku puluhan tahun mendapatkannya, kau sebentar saja dengan kepintaranmu. Guru katanya, saya masih ingin menuntut ilmu. Kalau guru tidak lagi mau ngajar saya, kemana saya akan menuntut ilmu? Carilah satu orang yang kalau kau jumpa sama dia, tak pernah habis ilmunya, kau tuntut. Carilah satu orang yang kalau kau jumpa dengan orang itu, ilmunya tidak pernah habis, kau tuntut. Siapa itu Tuhan? Kalau di dalam catatan ini namanya Ahmad. Ahmad maksudnya Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad di Injil itu Ahmad. Dan itu ditemukakan dalam Al-Quran. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memproklamirkan dirinya, dia adalah nabi. Dia adalah Rasul Allah. Cuman kata Nabi Isa, aku kasih kabar gembira sama kalian bahwa akan datang suatu saat nanti setelah periode kenabian aku ini, seorang Rasul namanya Ahmad. Di mana akan saya cari Tuhan? Kata si Mabah ini. Menurut catatan yang ada di sini, dia lahir di daerah orang-orang yang di daerah mereka itu menghasilkan korma. Menurut catatan ini, daerah orang yang menghasilkan korma. Waktu itu korma yang terkenal Madinah. Walaupun Makkah dan sekitarnya banyak. Kalaupun saya cari ke sana, bagaimana saya untuk menandai orangnya yang namanya Ahmad itu, Tuhan? Ada catatan. Dalam catatan ini, pertama, yang namanya Ahmad itu wajahnya bastul wajhi. Apa yang dimaksud dengan bastul wajhi, Bapak dan Ibu? Enak, sejuk, nyaman dipandang, sejuk ke hati, mandang wajahnya. Enak kali dipandang, tidak pernah bosan. Itu tandanya yang pertama. Yang kedua katanya, dia tidak mau menerima sedekah dari seseorang. Tapi mau menerima hadiah. Itu yang kedua. Menerima sedekah, tidak mau dia. Tapi kalau kita kasih dia, kita bilang hadiah, dia mau. Ternyata belakangan abang, Bapak, Rasul dan keturunannya nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima hal yang seperti itu. Hadiah boleh. Yang ketiga, antara tulang belikat kanan dan tulang belikat kirinya ada tanda kenabian, stempel kenabian. Kalau jumpa kau orang yang seperti ini, pertama,
wajahnya enak dipandang, sejuk ke hati, tenang perasaan, menengok wajahnya saja. Yang kedua, dia tidak mau nerima sedekah, tapi mau nerima hadiah. Yang ketiga, ada khotamun nubuwah. Dia antara tulang belikat kanan, tulang belikat kiri. Jumpa kau itu, belajarlah kau sama dia, carilah ilmu, ikuti ajaran agama yang dia sampaikan. Minta izin dia sama gurunya, pergi ke pasar, pajak istilah kita orang Medan. Ditengoknya ada kelompok saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, jual korma. Dia tanya, tuan-tuan, tuan ini jual korma. Ini korma yang tuan-tuan jual ini hasil dari korma tuan-tuan dari kampung tuan sendiri atau daerah tuan sendiri apa bukan? Ya, karena daerah kami penghasil korma terbaik. Bukan dari negara lain, tidak. Di mana itu tuan? Kami datang dari Madinah. Dulu Madinah itu tidak Madinah namanya, Yasrib. Makanya kalau dibaca kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad yang berbahasa Arab, itu akan kita jumpai di sana kalimatnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib, bukan ke Madinah. Kalau kitab yang berbahasa Arab, wa hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yasrib. Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Yasrib. Belakangan setelah tinggal Rasulullah di Madinah, maka disebutlah Yasrib itu Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Madinah itu artinya kota. Dulu namanya Yasrib. Di daerah Yasrib, itulah Madinah. Tuan, boleh saya ikut sama tuan-tuan? Ngapain? Pokoknya saya pingin aja. Rupanya bang, rupanya pak, dari dulu orang, segala sesuatu yang kayak gitu tuh, dipikirkan mereka juga. Budget kawan ini kayak mana ini? Dalam perjalanan segala macam. Mana? Kamu ada modal nggak untuk ikut kami? Makan kau kayak mana? Udah nggak apa-apa. Tuhan jadikan saya budak nggak apa-apa. Zaman itu masih ada perbudakan hamba. Karena dana yang dikasih omaknya sudah habis. Dana yang dikasih ibunya udah habis. Nanti mau jual tuan-tuan jual saya sama orang sana nggak apa-apa. Saya jadi budak. Asal tujuan saya tercapai. Apa tujuan kau? Nggak dia sebut. Singkat ceritanya ikut. Sampai di Madinah pun dia jadi budak. Bukan pembantu pak. Pembantu itu tak bisa dijual belikan. Sekarang sudah diperhalus bahasanya, nggak pembantu lagi kan. Asisten rumah tangga, agak keren sedikit. Ya, asisten rumah tangga. Begitu abang ya. Dia jadi budak, bisa diperjual belikan. Bertahun dia tinggal di Madinah. Dia tidak dengar ada di Madinah itu seorang yang memproklamirkan diri sebagai nabi, tapi yang didengarnya ada informasi dari Mekah. Ada nabi, apa ini orangnya, apa ini orangnya. Yang lebih populernya Muhammad, tapi dia ngerti sedikit bahasa Arab, walaupun di Parsi bukan bahasa Arab. Ya. Hanya hari ini Bapak, hari ini, kalau orang-orang Irak umumnya bahasa Arab, hari ini. Kalau dulu kan Iran itu dalam satu wilayah yang dikenal dengan istilahnya Parsi. Bahasanya bahasa Parsi. Nggak ngerti, tapi kalau kita ketemu sekarang ini di Makkah, kita ketemu hari ini di Madinah, jumpa sama orang Irak, mereka umumnya bahasa Arab. Tapi kalau orang Iran belum tentu pandai bahasa Arab. Mereka bahasa Parsi. Yang lebih kepada banyak suara O-nya. O, macam orang Tanjung Balai, kemana? Dari mana? Macam orang Tanjung Balai, Asahan. Dan singkat ceritanya, sedang manen korma majikannya dia. Orang lalu lalang. Ada yang negurnya karena dia anak orang-orang istilahnya bangsawan. Boleh dikatakan, adabnya tinggi, akhlaknya bagus. Jadi cepat beradaptasi, bersosialisasi, orang senang sama dia. Mabah, kau kerja terus mengambil korma terus, orang rame-rame ke sana. Apa nggak pingin ke sana? Ngapain? Tapi katanya Muhammad yang dari Mekah, yang Nabi itu datang.
sedang di atas pohon korma katanya, melorot Pak ke bawah. Rupanya sudah jauh hari sebelumnya sudah tercanam cintanya kepada Rasulullah. Segera balik, jumpai tuannya, dia bilang ini, Tuan, saya minta izin mau ke sana. Itulah yang sekarang Pak, kita lihat kalau yang udah haji, udah umroh, Masjid Kuba. Daerah-daerah situlah. Karena Rasulullah sempat bangun masjid di situ kan. Itulah yang kita kenal Masjid Kuba, yang pertama kali dibangun Rasulullah. Karena dia pun termasuk budak yang baik, tuannya sayang, ya udah nggak apa-apa. Berangkat dia. Begitu sampai di daerah tempat Rasul istirahat itu, banyak orang berkerumun mau jumpa Rasul segala macam. Dan itu dikawal oleh Umar bin Khattab. Karena belakangan Umar kan nyusul keberangkatan hijrahnya Rasul sama Abu Bakar. Dan yang sebelumnya sudah ada juga yang lain-lain umat Islam hijrah ke sana. Hanya bedanya Umar berangkat sendirian tanpa ada rasa takut sama sekali, bahkan nantangin orang Mekah. Aku besok mau hijrah, berangkat ke Yasrib. Siapa di antara kalian yang pingin bininya jadi janda atau anaknya jadi yatim, tunggu aku di simpang pajak Peringgan. Kira-kira kayak begitu. Ya. Nggak ada Pak, nggak ada yang nyusulnya. Kenapa? Siapa yang nyusul, ngantar nyawa istilahnya. Nah, begitu nampaknya si Mabah ini mau masuk, nerobos, Rasul masih dalam tenda itu. Belum ada bangunan rumah. Ente siapa? Taulah model Umar. Ente siapa? Nama saya Mabah. Nama Mabah ini asing di kalangan orang-orang Mekah, Madinah. Karena itu istilahnya nama orang Parsi. Mau kemana kau? Mau ke dalam. Ngapain? Jumpa Muhammad. Kok tahu kau? Ya katanya informasinya dia Nabi. Aku mau jumpa. Bahasa kitanya kira-kira. Udah ada janji. Nah, gitu. Yang mana ada? Udah betekak di situ, nggak bisa kata Umar. Udah Islam kau? Belum. Kalau belum Islam, nggak boleh. Kata Umar. Terdengar sama Rasul. Mada ya Umar? Kata Rasul. Ada apa Umar? Ini ada orang mau jumpa kau ya Rasul. Tapi belum Islam. Oh iya. Siapa namanya? Mabah. Suruh masuk. Akhlaknya Umar itu Pak, segarang-garangnya Umar, kalau udah Rasul cakap, nggak bisa bantah lagi. Suruh masuk. Itu akhlak. Tapi kan agak gondok, namanya manusia. Nggak bisa bilang apa-apa. Aduh, masuk kau. Begitu aja tinggal. Ya kan? Itu kan gondok. Aduh, masuk lah. Kalau orang Medan kayak gitu lah kita orang Medan. Udah masuk. Begitu masuk, jumpa dengan Rasul, dilihatnya wajah Rasul itu luar biasa. Begitu terasa indahnya, nikmatnya melihat wajah Rasul. Betul kata guru saya. Inilah kurasa orangnya ini yang kucari-cari itu. Tak bisa puas. Kita kan terbalik. Kita terbalik Pak, kita terbalik Bu. Seringkali kita jumpa sama kawan kita, ngomong dia, asik muka kau aja ku tengok. Itu kan kita. Ya kan? Ini cuma melihat wajah Rasul yang katanya bastul wajhi tadi, sejuk, enak, tentram hati melihat wajahnya. Benar. Udah sekedar itu aja. Dia kan mau cari bukti. Pulang dia. Udah. Mesti Islam kau? Nanti tunggu dulu. Kata Mabah. Singkat ceritanya, berapa hari kemudian minta izin lagi sama tuannya. Diizinkan sama tuannya. Cuman saya minta tolong tuan, boleh saya bawa korma satu, kalau salak satu sumpit ya bang. Kalau salak ya, kita bandingkan kayak begitu. Boleh saya bawa salak satu sumpit? Salak, korma, satu sumpit. Boleh. Datang lagi. Bertekak lagi sama Umar. Tapi Umar nggak berani sembarangan kayak kemarin. Minta izin Rasul, udah suruh masuk. Jangan-jangan Bapak, jangan-jangan Ibu, Rasulullah udah tahu ini tujuan Mabah. Jangan-jangan.
Udah suruh masuk Umar. Begitu masuk, Muhammad, aku datang untuk yang kedua kalinya. Aku bawa korma ini. Ini kusedekahkan sama kau. Kusedekahkan. Tidak dipegang Rasul, tidak dibilangnya terima kasih. Panggilnya Umar. Umar, ta'al ya Umar. Hazat tamar, khuz ma ashabina. Umar, kemari sebentar. Datang Umar, ini ada buah korma. Ambil, bawa. Makan sama kawan-kawan kita di luar. Teng lagi Pak. Artinya. Nggak mau nerima sedekah. Betul kata guru. Nggak mau nerima sedekah. Betul kata guru. Udah, pamit pulang. Ini sih kita singkatkan aja. Berikutnya berapa hari kemudian minta izin lagi sama majikannya. Tetap sama. Boleh saya bawa satu kantong kurma Tuhan? Boleh. Bawa lagi. Begitu sampai masuk, Muhammad, aku datang untuk yang ketiga kalinya. Ini aku bawa korma. Korma ini aku hadiahkan untukmu. Begitu katanya, aku hadiahkan untukmu. Waduh, terima kasih. Ya. Ayo kita makan sama-sama. Teng lagi di hatinya. Loh, betul. Udah dua. Terbukti. Wajahnya enak dipandang, sejuk perasaan, tentram batin menengok wajahnya. Yang kedua, tak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Tinggal satu ini. Yang berat. Ini, di belakang ini Pak. Kalau kusuruh buka baju, sedangkan mau jumpa aja pertama kali udah berhadapan sama Umar. Cemana ini caranya? Sama Umar udah akrab. Datang, kau lagi datang, gitu kira-kira. Tapi udah ngobrol baik. Akhirnya Umar ngomong, Mabah, kau udah jumpa Muhammad, udah ngomong, kau bagus, udah berkawan bagus sama dia, sama kami pun udah akrab. Kau nggak Islam. Kenapa kau nggak Islam? Enggak. Belum tiba saatnya. Ada yang kucari, tapi belum dapatku. Apa itu? Nah, nanti kau tahu itu. Lama Pak. Tapi udah terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan umat Islam. Suatu ketika ada orang meninggal di Madinah ini. Ada orang meninggal. Kebiasaan Rasul tidak hanya sekadar takziah, nyolatkan, datang ke rumah, tapi ikut ngantar dan menguburkan. Selesai dikuburkan jenazah tadi, Rasulullah bilang, tinggalkan aku sendirian di kuburan ini. Maksudnya di wilayah kuburan ini. Semua keluar dari area perkuburan. Semua keluar. Umar mau keluar. Tapi ditengoknya Mabah. Di belakang Rasul. Diajaknya Mabah. Yuk kita keluar yuk. Aku enggak, sini aja. Karena diperintahkan Rasul, kita keluar. Kalau diperintahkan Rasul pun, atau diperintahkan Muhammad pun, yang wajib matuhinya itu kau. Karena kau udah Islam, aku belum Islam. Coba, pintar itu kan. Aku udah Islam. Aku belum Islam, kau udah Islam. Ya udahlah. Tapi karena khawatir Umar bin Khattab ada niat tak bagus dari Mabah, entah ditikam dari belakang, segala macam, Umar tetap bertahan situ, jaga Rasul. Rasul merasa ada orang di belakangnya. Man warai, kata, siapa ada orang di belakangku, kata Rasulullah. Ana Umar, katanya. Man ma'ak, siapa kawanmu? Ana Mabah, kata si Mabah. Kan aku perintahkan sama kau, sama kalian semua, untuk keluar dari area perkuburan ini. Kata Umar kira-kira gini, tuh kan bandel kali kau. Ya udah keluarlah kau. Aku nggak berdosa, aku nggak ikut perintahnya karena aku belum Islam. Kau berdosa. Keluarlah Umar, tapi dari ujung sana diperhatikannya. Kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Rasul merasa ada lagi orang di belakangnya. Tanya lagi, siapa yang masih ada di belakangku? Ana Mabah. Nengok Rasul, balikkan badan. Bukankah sudah aku perintahkan
supaya jangan ada yang tinggal di sini. Tinggalkan aku sendirian di sini. Kenapa kau masih di sini? Muhammad, aku mau tanya sama kau. Gitu kira-kira. Mau tanya. Perintah kau ini wajib diikuti oleh semua orang atau yang sudah Islam saja? Karena aku belum Islam. Belum ucap 2 syahadat. Rasul bilang, benar kau Mabah. Benar kau. Kau belum wajib mengikuti perintahku. Apa yang kau inginkan sekarang sebenarnya? Ceritakannya dia berguru kepada pendeta. Pertama dari Irak, kemudian ke Syam, kemudian ke Palestina. Kemudian udah ada 2 tanda yang dia dapatkan. Yang ketiga ini tak mungkin, ya. Kurasa berhadapan sama kalian. Tapi aku pingin, betul nggak ada khotamun nubuwah, tanda kenabian di belikat belakangmu itu antara kanan dan kiri itu. Betul apa tidak? Oh, itunya mau kau, kata Rasul. Diginikan Rasul jubahnya, ya, bajunya dibuka ke Rasul, nampak. Begitu nampak Pak, begitu ada tanda itu, menjerit si Mabah ini, menjerit sejadi-jadinya, memeluk Nabi Muhammad sambil mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lemas badan, melorot Pak, melorot ya, melorot, lunglai, sampai ke bawah, ke tanah. Umar bin Khattab dari sana, alah berantem Rasul, berantem ini gawat nih. Kan perlu kan? Karena ditahan Nabi ini kan. Hajab ini. Mau masuk takut berdosa. Melanggar perintah Rasul. Diangkatlah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayo berdiri. Dibawalah ke arah luar sambil ngomong Rasul, sambil ngomong. Salman. Gitu, ya. Maksudnya apa? Udah selamat kau, udah Islam kau, selamat kau udah. Udah sampai keluar. Umar nunggu, umat Islam yang lain nunggu. Diceritakanlah oleh Rasulullah dan ceritalah si Mabah tentang pengalaman dia, ya, dari Irak itu. Makanya itu dalam kitab yang pernah ada, tapi jarang kali ini ya, langka kitabnya. Sekarang saya cari-cari nggak jumpa lagi, Pak. Itu di sana judulnya Mabah Mencari Kebenaran. Ya, Mabah mencari kebenaran. Udah Bapak dan Ibu. Setelah itu Islamlah dia, kemudian bergaulah dengan umat Islam. Karena banyak nama orang waktu itu namanya Salman. Oleh Umar bin Khattab menambahkan di ujung namanya tadi Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari negeri Parsi. Maka sampai sekarang terkenal namanya Salman Al-Farisi. Setelah itu dapat kabarlah mereka umat Islam termasuk Umar bin Khattab, sebenarnya Salman ini anak pembesar kerajaan. Kata Umar, Salman balik lagi kau ke sana kenapa rupanya? Jangan-jangan kau bisa jadi penguasa di sana. Apa jawabnya Pak? Apa jawabnya? Jauh-jauh aku mencari kebenaran ini, sudah jumpa aku dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau ku tinggal dia. Tidaklah ya, begitu kira-kira. Sampai-sampai ide untuk membuat parit di sekeliling kota Madinah dari hantaman serangan orang-orang Quraisy Mekah yang dikenal dengan perang Khandaq. Itu parit yang dibuat supaya jangan semudah apa yang dibayangkan orang-orang kafir datang, supaya mereka berusaha payah masuk kota Madinah. Itu membuat parit itu idenya Salman Al-Farisi. Ide Salman itu. Ketika mau terjadi peperangan itu, sehingga namanya itu perang Khandaq, arti Khandaq itu parit. Dibuat parit mengelilingi kota Madinah, terutama dari arah yang mereka datang. Kalau kami di sana, di negara kami, di Parsi sana, kalau untuk mengamankan kota, itu dibuat parit sekelilingnya. Itulah yang dibuat oleh kebun-kebun, Pak. Kemana kita ini kan banyak itu kan, dalam dikorek. Supaya nyuri-nyuri sawit tuh, nggak semudah apa yang dibayangkannya. Itu ide siapa? Ide Salman Al-Farisi. Maka sejak saat itu, namanya Salman Al-Farisi. Hilang nama Mabah.
Nah, singkat ceritanya, setelah lama inginlah Salman ini mau menikah. Dia jatuh cinta kepada seorang anak perempuan yang ada di Madinah. Karena dia orang luar, takut kalau nanti menyalahi adat istiadat, dia pintalah sahabat yang bernama Abu Darda untuk menjadi mak comblangnya, menjadi juru bicaranya. Tolonglah pinangkan ini, udah ngumpul duit segala macam. Singkat ceritanya, pergilah Abu Darda meminangkan anak ini, untuk Salman Al-Farisi. Setelah diungkapkan kedatangan Abu Darda kepada orang tuanya, oleh orang tua si gadis ini bertanya kepada anaknya, kau dipinang oleh seorang laki-laki namanya Salman Al-Farisi. Dari balik tirai istilahnya, terdengar cakap perempuan ini. Andaikan yang meminang aku adalah Abu Darda sendiri, senang kali hatiku. Ini Salman yang meminangku. Maksudnya nggak setuju. Abu Darda, rupanya dia diam-diam suka kepada Abu Darda. Disampaikan oleh orang tuanya. Tapi Salman Al-Farisi dengar bahwa perempuan itu ngomong kayak begitu. Andaikan yang meminangku inilah Abu Darda, pasti aku terima. Tapi sayang yang meminang aku ini adalah Salman Al-Farisi. Singkat ceritanya, pulang, jumpa sama Salman, ditanya sama Salman dengan hati yang berbunga-bunga, mendapatkan informasi, dengan lemah lembut Abu Darda bilang, belum rezeki kau kawan, belum rezeki kau. Pahamlah Salman bahwa tak terima pinangannya, tapi tak diceritakannya bahwa perempuan itu ngomong kayak begitu. Belakangan Pak, baru dapat informasi Salman, perempuan tuh ngomong, andaikan yang meminangku adalah Abu Darda. Dengar kabar itu, carinya Abu Darda. Banyak tanyanya orang, mana? Begitu ketemu, marah dia. Tapi marahnya itu di luar dugaan Pak. Kau ya, gitu kira-kira. Kau ya. Bukan kau bilang perempuan yang mau kau pinang itu suka sama kau. Manalah mungkin ku bilang, aku tetap menjaga persahabatan kita. Akhlak nggak itu? Akhlak ya. Aku tetap menjaga persahabatan kita, kawan. Nggak mau aku dirusak gara-gara itu. Tidak, kau ini. Aku marah sama kau ini ya. Dibawa ini Abu Darda ke rumah perempuan itu. Ngapain? Dia pula meminangkan perempuan itu untuk Abu Darda. Dana yang dia kumpul untuk biaya pernikahan, biaya kawin, dia hadiahkan kepada Abu Darda. Pak, mau tanya lah saya, ada di Medan kayak gitu orang? Dek, ada kira-kira? Paling dia ngomong, kau nyalip di tekongan kau ya, sampai hati kali kau ya. Kan gitu kira-kira. Artinya apa Bapak? Itulah binaan ukhuwah yang sudah ditanamkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sampai segitunya lah terbina ukhuwah itu. Artinya apa? Saling mengayomi, saling menutupi, saling membantu, saling tolong menolong. Kalau sudah kayak begitu, insya Allah kehidupan kita dimanapun kita berada, insya Allah akan terasa aman, tentram, damai. Bapak, Ibu, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Banyaklah belajar membaca tentang sejarah kehidupan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita dapat mutiara-mutiara yang berkilau untuk kehidupan kita. Insya Allah seperti itu. Itu baru Salman Al-Farisi. Belum lagi misalnya yang lain-lain, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu yang umum kita ketahui. Belum lagi Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang sukses, segala macamnya. Dalam kaitan itu, insya Allah akan membina dan membentuk akhlak kita di dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, itu riwayat yang bisa kita kemukakan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk belajar dari nilai-nilai kebaikan yang merupakan rekam jejak daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nanti yang ingin bertanya, barangkali beberapa menit ke depan kita berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu
untuk bertanya barangkali. Kita padakan sampai di sini. Mohon maaf kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.